Halo, assalamualaikum. Sekarang aku bakalan ngasih tutorial untuk kelanjutan pembahasan kita di hari Sabtu kemarin. Secara lebih detail, kemarin itu kan sudah kita entry namanya stok yang baru-baru itu ya. Terus seingatku kemarin ada namanya astal. Kita coba cari dulu di sini. Nah, ini astal. Kalau nggak salah ini bantal ya kan? Astal bantal. Di astal bantal ini kita kan belum siap untuk jual, ya kan? Kita belum siap untuk jual. Caranya gimana supaya kita bisa melakukan transaksi penjualan? Jadi urut-urutannya kita itu harus melalui transaksi pembelian. Jadi transaksi pembelian kita klik di sini. Nah, sesuai perjanjian kita kemarin, kesepakatan kita kemarin bahwa transaksi itu akan kita mulai dari nol dan kita bakalan mulai transaksi itu mulai di tanggal 1. Jadi kita set tanggalnya ini di tanggal 1. Oke. Oh ya, ini disclaimer dulu ya. Ini aku pakai data di lokalku, di serverku sendiri, nanti bisa langsung dicoba di server online gitu. Jadi aku utak-utak data di dataku sendiri, jadi jangan khawatir kalau datanya akan berubah di data online. Oke, lanjut. Kita masukin data di tanggal 1, gudangnya kita pilih gudang toko. Suppliernya untuk yang astal ini atau baju-baju yang ini berlaku buat baju-baju yang dijual dengan brand Stupid Error-nya ya. Ini kita pilih yang ini, suppliernya Stupid Error. Terus stoknya, nah ini kita tentuin dulu astal. Kita pilih dengan harga satuan 55.000. Kalau nggak salah kemarin sih Mbak Nana gitu. 55.000, kuantitinya berapa? Nah, kuantiti ini adalah kuantiti yang ada di gudang yang siap jual. Transaksi di jumlah barang yang siap jual. Kayak gitu. Kuantiti 20 katakanlah. Seumpama nanti dalam kita kita dalam proses produksi, kita bisa ngeproduksi itu sekitar katakanlah 30 gitu ya. Proses produksi barang jadi semua total 30. Ya udah, berarti nanti 30 yang diketik. Kalaupun nanti dari 30 itu katakanlah 5 barang itu mau dipakai sendiri di kantor, nah itu nanti tetap harus dimasukin 30. Jadi meskipun nanti yang siap dijual itu adalah 25 dari 30, itu tetap yang dimasukin 30. Nah nanti yang 5 kemana? Nah nanti yang 5 kita jadikan dia beban, biaya secara akuntansinya ya. Kita jadikan biaya di situ. Kita anggap tanda kutip kerugian kita. Gitu. Jadi tetap nanti yang di entry sejumlah total mass productionnya. Produksinya jadinya berapa? Ya udah itu yang ditulis kayak gitu. Kita ambil contoh di sini 20, di sini ada 1.100.000 gitu ya. Nah, nanti kita save. Setelah ini udah oke, udah beres, kita save. Di save. Ini kebetulan aku udah save, jadi aku nggak usah save lagi. Kita bisa cek di sini ya. Tanggal 1. Oke. Nah, ini kelihatan nih. Datanya udah berhasil kesimpan. Sekarang posisinya adalah kartu stok kita. Jumlah stok atas stok astal ini tadi kita bisa cek di sini, kartu stok, laporan kartu stok di sini. Nah, produknya apa? Kita cari di sini astal. Oke, kita pilih refresh. Tanggalnya kita pilih refresh. Nah, di sini kelihatan nih pembelian stok. Jadi ini ada stoknya kita sejumlah 20 dengan harga pokoknya penjualan itu 55.000 gitu. Oke, next step adalah sebenarnya kita di step tadi itu sudah bisa melakukan penjualan.
cuman secara akuntansinya dia belum masuk sebagai barang persediaan. Sorry, masih ada hutang, tanda kutip hutang gitu, tanda kutip hutang, sehingga ketika kita melakukan penjualan nantinya kita nggak akan mendapatkan jurnal pendapatan, jurnal laba secara real. Gimana caranya? Setelah kita melakukan transaksi pembelian, kita lakukan transaksi pelunasan hutang gitu. Sama juga kita pelunasan hutangnya kita arahkan ke tanggal 1. Ini ya, transaksi pelunasan hutang, kita cari aja hutang di sini. Transaksi pelunasan hutang. Klik sini. Kita masukkan ke pelunasan hutang, kita arahin tanggalnya ke tanggal 1. Suppliernya kita ingat-ingat tadi pakai stupid error. Oke, stupid error di sini. Nah, ini adalah jumlah yang tadi kita bayarkan. Kita langsung aja di sini 1.100.000. Oke, 1.100.000. Pembayarannya via apa? Pembayarannya bisa pakai cash kah atau bank BCA gitu. Nah, ini nanti akan kita mengurangi nilai dari rekening ini dari cash atau dari bank BCA rekening. Itu berkurangnya dari situ. Kita pilih cash aja di sini, coba simpan keterangan nanti. Oh sorry, keterangannya harus diisi. Katakanlah produksi bantal astal ini ya, kita simpan di sini. Oke, kita coba cari di sini, refresh. Nah, sorry, kita udah ngelakuin transaksi pelunasan hutang nih ceritanya. Jadi kita bisa lihat di sini buku besar. Kalau secara ininya ya, secara dari bukan buku besar, jurnal transaksi, jurnal, laporan jurnal. Kita lihat di sini, refresh. Nah, ini pada saat kita melakukan pembelian. Jadi ini segmen ini saya khusus untuk Banana ya, karena di finance-nya. Untuk transaksi pembelian, Mbak, transaksi pembelian ini ada 2 jurnal, yaitu kita menambahkan di saldo persediaan sejumlah pembayarannya berapa, dan ada hutang dagang. Nah, kenapa kok masuknya ke hutang dagang? Karena kita menganggap bahwa bantal ini kita produksinya ke supplier. Kita minta ke supplier, tapi kita posisikan si stupid error ini sebagai supplier. Tanda kutip ya. Nah, ini kita masuknya ke hutang gitu loh, masuknya ke hutang. Kenapa kok ada pelunasan hutang? Nah, ini tadi alasannya. Karena jurnal pembeliannya itu masuknya ke hutang dagang sejumlah 1.100.000. Jadi kita langsung melakukan transaksi pelunasan hutang. Jadi di sini ada pelunasan hutang. Kita bisa lihat fakturnya di sini PH, sini PB stand for pembelian, sini PH untuk stand for pembelian hutang. Pelunasan hutang. Hutang dagang sejumlah 1.100.000 berkurang, hutang berkurang. Hutang berkurang dan kas pusat pun berkurang, kasnya, nilai kas di SE itu berkurang sejumlah 1.100.000 kayak gitu. 1.100.000 ini terdiri dari 55.000 kali 20, 1.100.000 kayak gitu. Secara singkatnya seperti itu. Oke, sekarang kita simulasikan ketika ada pembelian. Misalkan aku nih mau beli bantal itu, berarti ngelakuinnya di mana? Bisa di kasir atau di transaksi penjualan. Kita pakai penjualan kasir aja ya, karena di sini ada penjualan 2 penjualan. Di sini ada transaksi penjualan dan ada penjualan kasir. Nah, kita pakai penjualan kasir aja. Oke, stok. Kita bisa stoknya bisa klik di sini atau pakai F1 gitu. F1 astal. Cari di sini, pilih. Nah, ini harga jualnya nih sekian. 199 nih kuantitinya, aku beli 1 gitu kan. Lah, karena aku cuma beli 1, dapatnya kita penjualannya
199 nih, kita oke aja langsung di sini gitu. Nah ini jumlah yang harus aku bayarin, kayak kasir-kasir biasanya lah. Tapi karena aku spesial kan orangnya jadi aku dikasih diskon nih sama Mas Senja. Katakanlah nih diskonnya 80% loh. Jadi aku cuman bayarnya 39.000 ini. Jadi kalau misalkan ada diskon spesial buat orang spesial, itu pakainya di sini diskon nominal. Prosentase diskon nominal. Atau katakanlah nggak usah diskon deh. Diskon berapa? Dari 99.000 kita persentase kita katakanlah nggak tahu. Aku spesial deh buat siapa, si A gitu, katakanlah ya udah kamu 100.000 aja gitu, tulis aja di sini 99.000 nah 99.000 kita pencet oke di sini. Pembayaran yang harus dilakukan adalah 100.000 kayak gitu ya. Nah tadi aku sempat bilang kan di awal, ketika ada 30 produk setelah kita produksi 30 produk, yang 5 mau dipakai sendiri nih, ya kita pengeluarannya dari sini. Kita edit aja dulu di sini 5. Berarti kan nggak dibeli siapa-siapa nih, ya ini kita diskonnya 100%. Kita mengalami kerugian sejumlah ini 100% gitu. Jadi kayak seolah-olah barang keluar aja 99 ini kayak gitu. Ya udah, berarti ini kita lanjut aja. Satu di sini kok. Ini kita oke. Kita bayar tunai, katakanlah kita bayar 199.000. Oke. Simpan, cerot, data akan disimpan, pastikan sudah benar. Oke, cerot, data telah disimpan. Apakah struk dicetak? Gak usah, karena kita nggak ada printer yang cekenyit gitu. Oke, lihat aja di sini di laporan penjualan. Cret, laporan penjualan di hari ini ada penjualan nih sejumlah ini. Yang dijual apa? Nah, nanti kelihatan nih labanya 144.000, labanya sekian persen kayak gitu. Nah terus kita lihat lagi kartu stok, apakah stoknya berkurang dari 20 itu. Kita cari produknya Astal, kita cari di sini Astal. Ini di laporan kartu stok ya, sorry kalau kecepatan. Refresh. Nah ini kita ada kulaan, kita ngelakuin production di sini 20 unit, 20 piece. Terus kita ada melakukan penjualan di sini 1 piece, sisanya 19 piece kayak gitu. HPP-nya tetap 55.000. Oke ya, dari sini paham. Kayaknya cukup di sini aja dulu penjelasannya. Nanti transaksiin, coba ditransaksikan di data online yang udah berjalan di sini. Kalau misalkan ada kendala, ada pertanyaan, monggo tanyain aja langsung by phone, atau mendingan ditaruh di ini aja deh. Kalau ada pertanyaan taruh di forum di WA group ya, please taruhnya di WA group aja supaya kedetek nanti permasalahannya apa aja, jadi bisa direkap sama timku, sama Mas Rizal juga di sana. Oke, terima kasih, assalamualaikum.